Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Geni Sewu, perkenalkan nama saya Diba, kelas 4A SDN Kenangsari 3, Surabaya. Kali ini saya akan membaca nyaring tentang asal-usul ikan tak berkaki. Draha Ratu Aprilia Senja. Pada zaman dahulu, semua binatang memiliki kaki. Ikan pun punya kaki, tangan, leher, dan bisa berbicara seperti halnya teman-temannya. Ketika itu, ikan tak bisa berenang dan menyelam di air. Suatu hari, ikan merasa terperanjat melihat penampilan ayam jago. Betapa si jago berjalan gagah. Di kedua kakinya terdapat taji yang runcing dan mengkilat. Si ikan semakin terperanjat. Ketika si jago berkokok, "Suaramu begitu merdu, teman," kata ikan merasa iri. Si jago hanya tersenyum. Si ikan terus bertanya, "Dari mana kau dapatkan suara yang bagus dan sepasang taji di kakimu?" "Itu rahasia, aku tak boleh ceritakan kepada siapapun." "Mengapa kau kikir?" kata ikan. "Terserah kau bilang apa, karena jika ku ceritakan rahasianya, suaraku dan tajiku akan hilang." Si ikan termenung sejenak. Ia memikirkan rahasia yang dimaksudkan oleh temannya si jago. "Ayolah katakan, teman, aku ingin tahu," desak ikan. "Tidak, jika ku katakan berarti aku tidak patuh terhadap nasihat sang raja," tolak si jago. Semenjak itu, ikan termenung sendiri. Dia penasaran sekali tentang apa yang dirahasiakan si jago. "Lebih baik aku menemui sang Prabu Wijaksana saja. Bila nasib lagi baik, tentu sang Prabu akan menceritakan rahasia si jago." Pada pagi yang cerah, si ikan berangkat ke istana. Ia diterima langsung oleh Prabu Wijaksana. Dia lalu mengumumkan maksudnya. "Mengapa kau ingin mengetahui rahasia si jago?" tanya sang Prabu Wijaksana. "Aku ingin seperti dia," jawab ikan. Prabu Wijaksana diam sesaat. "Kau tak boleh tahu rahasianya. Itu adalah satu-satunya keistimewaan yang aku anugerahkan kepada si jago. Aku dan dia sepakat untuk tidak membeberkan rahasianya." "Begitu rahasiakah?" "Ya, tak seekor binatang pun boleh tahu. Kalau si jago sendiri yang membocorkan rahasia itu, maka ia dan kaumnya akan tertimpa bencana." Ikan sangat kecewa karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. "Kalau begitu, berilah aku keistimewaan," pinta si ikan. "Kau minta keistimewaan apa?" "Anugerahkan kepadaku agar aku bisa berenang dan menyelam dalam air." "Baiklah kalau hanya itu, sebab semua binatang sudah kuberi keistimewaan, hanya kau saja belum." Raja Wijaksana kemudian menganugerahkan keistimewaan kepandaian berenang bagi ikan. "Kau akan pandai berenang, syaratnya kau harus mencari batu permata di pantai. Jika telah menemukan, segera kau telan. Hanya itu syaratnya. Syarat yang lain, jangan sekali-kali kau membeberkan rahasia ini kepada siapapun," pesan sang Prabu Wijaksana.
Ikan pun berjanji akan mematuhi pesan sang Prabu Wicaksana. Siang itu ia meninggalkan istana, lalu menuju ke pantai untuk mencari batu permata yang dimaksudkan. Seharian di pantai mengungkap-ungkap bebatuan, namun batu permata tak ditemukan. Ikan tak menyerah begitu saja. Keesokan harinya pergi ke tempat lain seperti kemarin. Ia mencari batu permata. Alangkah gembira hatinya karena batu permata itu didapatkannya. Hap batu permata itu ditelannya. Ikan terus pergi ke laut dan meneburkan diri ke sana. Ternyata dia bisa berenang, tubuhnya terasa ringan di air. Ikan sangat gembira. Ia mencoba menyelam, mudah sekali melakukannya. Hampir seharian penuh ia berenang dan menyelam ke dalam air. Di dasar laut menjumpai ubur-ubur, batu karang yang indah dan kepiting. Kepiting merasa heran. "Hai teman, kau hebat bisa berenang dalam air." "Ya, inilah keistimewaanku," ujar ikan bangga. Kabar tentang kepandaian ikan bisa berenang di air begitu cepat tersiar dan menjadi bahan pembicaraan. Ketika itu para binatang sama-sama berkumpul. Di sana ada buaya, biawak, kepiting, penyu, katak, dan lain-lain. Mereka menyusun rencana mengadakan pertandingan berenang. Suatu hari, buaya, kura-kura, dan katak menemui ikan. "Wahai ikan, aku kura-kura dan katak hendak melawanmu berenang," kata buaya. "Tidak ada masalah, aku sekarang pandai berenang. Pasti kalian menyesal karena dapat kukalahkan," kata ikan dengan sombongnya. "Kalau begitu sebaiknya kita minta izin Prabu Wicaksana," kata kura-kura. Mereka pun setuju. Mereka menghadap Prabu Wicaksana untuk meminta izin pertandingan. "Mengapa kalian hendak melawan berenang dengan ikan?" tanya Prabu Wicaksana. "Karena sekarang dia pandai berenang," kata buaya. "Aku mengizinkan asalkan yang menang jangan sombong dan yang kalah jangan membuat perkara," kata Prabu Wicaksana. Hari pertanding yang ditetapkan pun tiba. Keempat binatang itu sudah siap di tempatnya masing-masing. Si kakak tua bertugas memberi aba-aba, sementara binatang-binatang lain berjajar di pinggir sungai memberi semangat kepada peserta. 1, 2, 3, keempat binatang berusaha paling terdepan. Ikan berenang melesat mendahului yang lain. Akhirnya, ikan lebih dahulu mencapai finish. Urutan kedua buaya, urutan ketiga katak, dan urutan paling akhir adalah kura-kura. Semua penonton yang hadir di sana bersorak memuji-muji ikan. Sekarang semua binatang mengakui bahwa ikanlah yang pandai berenang. Semuanya mengucapkan selamat. Katak bertanya, "Kau berenang dari mana, wahai ikan?" "Aku juga heran, kapan belajarmu tiba-tiba pandai berenang seperti itu?" ujar monyet. Ikan tak berkata-kata. Ia ingin teman-temannya mengetahui rahasianya. Mereka terus mendesak agar ikan menceritakan ilmu berenang yang didapatkannya. "Ayolah ikan, katakan kepada kami agar kami bisa sepertimu," desak kelinci. Ikan tetap diam saja. Dasar kau kikir," kata monyet. "Ya, kalau kamu kikir begitu, kami tak mau lagi bermain denganmu," ancam kelinci.
Didesak bagaimanapun, ikan tetap diam. Ia teringat pesan Prabu Wijaksana. Lagi pula dia tak ingin menyesal seumur hidup. Burung elang menghampirinya. Mengapa kau tak mau bicara, wahai ikan? Si ikan diam 1000 bahasa. Si elang mulai marah. Ia termasuk binatang pemarah dan kasar. Kalau kau tak mau menceritakannya, akan kupatuk matamu. Biar kau buta seumur hidup, kata elang mengancam. Mendengar ancaman seperti itu, si ikan merasa takut. Ia berlari dan terjun ke laut. Burung elang mengejar dan menyambarnya. Tolong, teriak si ikan. Si elang membawanya terbang tinggi ke angkasa. Kalau kau ingin selamat, katakanlah. Kalau tidak, tubuhmu kulepaskan. Kau akan jatuh dan mati, ancam si elang. Bawalah aku turun. Aku akan ceritakan rahasianya. Si ikan merengek-rengek. Si elang lalu membawa kembali. Ayo katakan, bentak si elang setelah sampai di tanah. Semua binatang yang ada di situ terdiam. Sesaat kemudian barulah si ikan mau membuka mulut, diceritakan semua rahasianya. Setelah selesai berbicara, tiba-tiba terjadi keajaiban. Leher si ikan berangsur-angsur jadi pendek, tangan dan kakinya lenyap. Semua binatang yang menyaksikan terlengak karena heran. Si ikan berguling-guling di tanah, melompat-lompat dan terjun ke laut. Kepiting dan buaya menyusul. Ketika didapati, si ikan menangis terseduh-seduh. Ini salahku, aku tidak patuh terhadap pesan sang Prabu Wijaksana, keluhnya. Sudahlah, jangan menyesal, kata buaya. Kalaupun kau menangis sehari penuh, tubuhmu tak akan kembali seperti semula, ujar kepiting. Oke, mungkin segini dulu cerita dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.